Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Antara Baitul Maqdis dan Sidratul Muntaha. Malam menjelang. Saat itu suasana hening. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di sisi Ka'bah, antara tidur dan terjaga. Beliau berbaring di dekat Hajar Aswad. Tiba-tiba beliau merasa ada yang menggoyangkan tubuhnya. Beliau terbangun, lalu menengok ke kiri dan ke kanan. Tetapi beliau tidak menemukan siapa-siapa. Kemudian beliau tidur lagi. Kejadian itu berulang hingga 3 kali. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Pada kejadian ketiga, beliau melihat Jibril. Jibril mengajaknya ke pintu Ka'bah. Di sana telah menunggu seekor kuda putih, besarnya antara kuda dan keledai. Kuda itu bernama Buraq atau Barkun, yang artinya kilat. Ia mempunyai sepasang sayap. Terbangnya secepat cahaya. Langkahnya sejauh pandangan mata. Jibril menaikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka terbang menuju Baitul Maqdis di negeri Sam, Palestina. Di sana telah berkumpul para nabi dan rasul. Mereka salat berjamaah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imamnya. Lalu beliau dan Jibril menuju langit pertama. Di sana ada Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua ada Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga ada Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat ada Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima ada Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam ada Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Di sana ada Baitul Ma'mur, yaitu tempat para malaikat bertawaf. Beliau terus naik ke Al-Jabar Jalalaha. Beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan perintah untuk menunaikan sholat. Setelah menerima perintah sholat, beliau diturunkan kembali ke Baitul Maqdis. Malam itu juga beliau kembali ke Mekah. Perjalanan luar biasa. Perjalanan yang teramat sangat jauh, hanya ditempuh
sekejap mata. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esok harinya beliau hendak menceritakan peristiwa tersebut kepada kaum Quraisy. Nah, menurut para pendengar dimanapun penjenengan berada, kira-kira masyarakat Quraisy bagaimana? Apakah bisa menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan Isra Mi'raj ya, yang kemarin kita peringati, di mana diturunkan wahyu untuk menjalankan sholat. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Ini karena tadi ini Bude sudah membacakan 3 cerita ya, dan ini sudah menunjukkan 8 menit lebih dari lepas dari jam 5, berarti sudah 1 jam Bude menemani penjenengan semua untuk mengikuti acara berikutnya atau cerita berikutnya. Insya Allah nanti buku ini akan Bude habiskan besok Jumat yang akan datang. Mungkin masih ada 4 cerita nanti akan Bude sampaikan. Dan jangan lupa teman-teman, di akhir nanti di penghujung Bude akan berikan atau Bude akan kirimkan link tanya jawab mengenai sejauh mana pengetahuan penjenengan tentang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja tidak ada salahnya ya kita mempelajari perjalanan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan panutan kita dan juga suri tauladan kita ya. Bude sapa dulu yang baru bergabung di fanpage Radio Asa FM, yaitu ada Mas Cokro Bilowo. Mantap ya, terima kasih sudah bergabung di fanpage Radio Asa FM ya. Bude mau mengingatkan ya teman-teman bahwa besok hari Minggu kita kedatangan tamu. Jadi hari Minggu kita kedatangan tamu dari Malang ya. Jadi dari Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia, insya Allah nanti akan rawuh ke sini. Ada 8 tamu yang nanti kita akan mengadakan perbincangan santai tentang grup atau kelompok itu, di mana beliau bersedekah melalui kisah. Nah nanti jangan sampai ketinggalan ya. Kita nanti live jam 1 ya, jam 1 di siang hari Minggu ya. Jadi hari Minggu jam 1 sampai selesai. Nanti kita kedatangan tamu dari teman-teman yang hebat, teman-teman pencerita ya, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Nah nanti beliau akan berkisah juga tentang apa. Jangan lupa adik-adik jangan sampai ketinggalan. Nanti ikuti, stay tune di Radio Asa FM atau di fanpage di Facebook Radio Asa FM. Begitu. Masih bersama Radio Asa, sambung selaksa Asa, radio sosial budaya dan kesehatan, dalam acara Dunia Anak bersama Bude Ani. 15 menit lepas dari jam 5. Ini saatnya Bude harus pamit. Mohon maaf atas segala kesalahan, berlipat kata ya. Tadi pemilihan lagu atau kedatangan keluar masuk yang kurang menyenangkan, pembacaan cerita yang kurang berkenan ya. Bude mohon maaf sebesar-besarnya. Moga-moga insya Allah besok pagi masih bertemu Bude pada hari Sabtu. Nanti Bude akan membina atau menemani penjenengan semua di acara Mentari Manca, kemudian dilanjutkan dangdut hangat Hoa Hoe. Ya para pemirsa dan para pendengar Radio Asa FM dimanapun penjenengan berada, jika penjenengan baru menemukan channel ini, silakan dilihat ya jadwal kita. Jadi di fanpage itu di paling atas itu ada jadwal yang sangat menarik, jadwal-jadwal dari Radio Asa FM. Kami hadir untuk memberikan kebahagiaan bagi penjenengan semua, dan juga kami hadir untuk memberikan manfaat. Semoga kehadiran kami walaupun hanya berupa
setetes ya, atau sebutir, mungkin sebutir garam, tetapi moga-moga kehadiran kami memberikan suatu berkah manfaat kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi Bude mohon maaf sebesar-besarnya. Bude ingatkan dunia anak nanti acaranya hari Selasa dan hari Jumat jam 4. Hari Selasa kita berbicara tentang tip-tip dunia anak yang setiap hari Jumat depan kita akan menghabiskan, insya Allah moga-moga Bude diberi kesehatan sehingga bisa menemani penjenengan semua, amin. Bude menyelesaikan buku ini dan Bude berjanji untuk memberikan link latihan soal. Ada ujiannya Bude, ada-ada aja ya. Iya, ini untuk berlatih ya. Ada ujiannya sejauh mana penjenengan mengenal Nabi besar Rasulullah alaihi wasallam. Sampai di sini dulu, 18 menit lepas dari jam 5. Bude mohon maaf, Bude undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.